Selamat pagi 12 IPS. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi kita lanjut. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi, yang dimana untuk tabel distribusi frekuensi terdiri dari tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Untuk tabel distribusi frekuensi tunggal, kita menentukan nilai min, median, dan modus. Ibu sudah menjelaskan atau memberikan dia punya rumus dari min, median, dan modus. Nah, sekarang kita masuk di contoh, di mana kita akan menentukan nilai min, median, dan modus dari data berupa tabel distribusi frekuensi tunggal. Ya, perhatikan contoh. Contoh di bawah ini datanya adalah data ganjil. Artinya jumlah semua datanya itu dia adalah data ganjil. Disajikan tabel distribusi frekuensi tunggal sebagai berikut. Ya, kita punya tabel distribusi frekuensi tunggalnya yang ini. Kemudian tentukanlah min, median, dan modus dari data yang disajikan tersebut. Jadi kita harus tentukan min, median, dan modus dari data yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Untuk menjawab pertanyaan pada contoh, maka kita dapat melengkapi tabel tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti berikut. Nah, untuk menentukan nilai min, median, dan modus, kita harus melengkapi tabel tersebut dengan menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom FI kali XI. Mengapa? Karena untuk menentukan nilai min, median, dan modus, kita harus menentukan nilai dari FI kali XI. Kita sudah menjelaskan bahwa FI kali XI itu adalah perkalian dari data dikalikan dengan frekuensi. XI ini adalah frekuensi. Ya, frekuensi kali XI. Jadi FI ini frekuensi, XI ini adalah data, ya. Jadi FI adalah frekuensi, XI adalah data. Jadi kalau frekuensi pertama dikalikan dengan data pertama, sehingga kita lihat pada kolom pertama ini lihat mengapa dapat 6 di FI kali XI, karena frekuensi ini 2 dikalikan dengan 3 XI, jadi 2 kali 3 6. Kemudian kolom berikutnya lagi FI nya 1 kali 4, XI nya 4, jadi 1 kali 4 4. Kemudian sini mengapa dapat 5? 1 kali 5 5. Kemudian mengapa dapat 6? 1 kali 6 6. Nah, sehingga FI kali XI itu 6, 4, 5, dan 6. Nah, dia punya sigmanya adalah jumlah dari seluruh ini, FI kali XI, seluruh data yang ada nih, seluruh nilai yang ada nih. Berarti 6 tambah 4 tambah 5 tambah 6, hasilnya 21. Oke. Jadi sigma dari FI kali XI adalah 21. Sedangkan 5 ini adalah sigma dari FI. Ini sigma dari FI. Ya. Oke, sekarang kalau kita sudah melengkapi tabel tersebut, kita menentukan nilai min, median, dan modus.
Kita lihat nilai min. Ya, nilai min itu yang pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan untuk menentukan min atau rata-rata X bar sama dengan sigma dari I sampai dengan N. Ya, sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N Fi kali Xi dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Fi. Jadi di sini kita lihat nilainya dari di mana nilai sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 4. Datanya adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti sampai data ke 4. Ya, data pertama sampai data ke 4. Kali dari Fi kali Xi. Jadi sigma dari perkalian ini adalah 21. Ya, 21. Sedangkan jadi di atas 21 sudah. Sedangkan sigma I sama dengan 5. Nah, ini 5. Jadi ini sigma Fi kali Xi, sedangkan sigma Fi adalah ini 5. Oke. Sehingga X bar sama dengan 21 bagi dengan 5 sama dengan 4,2. Oke, jadi rata-rata atau min dari tabel distribusi frekuensi tunggal di atas adalah 4,2. Sekarang kita lanjut di median. Nah, untuk median, menentukan nilai median, kita harus lihat dulu apakah nih datanya itu berjumlah ganjil atau genap. Kalau berjumlah ganjil, maka dia datanya ganjil. Nah, untuk data ganjil, kita menggunakan rumus ini. Rumus ini. Data ganjil ya. Data ganjil. Jadi, median sama dengan Xn tambah 1 bagi 2 sama dengan X. Kita punya datanya ada 5. Jadi, 5 tambah 1 bagi 2. Sehingga 5 tambah 1, 6. Ya. Bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, bukan mediannya 3 ya, tapi data ketiga. Artinya, median itu terletak pada data ketiga pada tabel berikut. Ya, tabel distribusi frekuensi tunggal itu dia terletak pada data ketiga. Nah, untuk dapat menentukan median yaitu baris berwarna merah, data keempat, data ketiga atau keempat. Data ketiga adalah 4 atau median adalah 4. Di sini bisa dilihat ya. Nah, karena ini data yang ketiga ya. Dan data ketiga. Nilai 3 ada 2. Berarti contohnya gini, Ibu buat 3 banyaknya 3 ada 2. Berarti 3 3. 4 1 saja, berarti 4 4. 5 ini ada 1, berarti 5. 6 ini ada 1, berarti 6. Ya. 6. Ya, 3 3 4 5 6. Dia datanya kan ada 5 ini. Hah? Ada 5. Nah, di sini setiap kita menentukan bahwa dia punya mediannya itu adalah data ketiga. Berarti kita hitung 1 2 3. Data ketiga nilainya itu adalah 4 ini. Data ketiga adalah 4. Ya. Oke, jadi median, nilai median adalah 4. Ya. Kita lanjut di modus. Selanjutnya kita akan menentukan modus. Nah, untuk menentukan modus, kita ingat kembali pengertian modus, sehingga modus dari data contoh ini adalah 3. Mengapa 3 modusnya? Karena memiliki frekuensi yang terbesar. Jadi dia memiliki frekuensi yang terbesar. Jadi karena frekuensi paling tinggi adalah 2 untuk datum 3. Jadi 3 ini dia punya frekuensi yang terbesar. Artinya dia munculnya sebanyak 2 kali. Sedangkan 3, 5, dan 6 ini hanya satu kali. Sehingga yang merupakan modus adalah datum 3. Ya. Jadi modusnya adalah 3. Jadi modusnya adalah 3. Gitu ya. Jadi untuk
tabel distribusi frekuensi tunggal ini masih sedikit mudah. Yang penting kalian tahu dia punya rumusnya. Jadi kalau mau menentukan min atau rataan, bagaimana dia punya rumusnya? Kalian harus menentukan sigma dari perkalian frekuensi dan data dibagi dengan sigma dari frekuensi. Sedangkan untuk median itu kalian harus lihat dulu dia punya datanya itu ganjil atau genap. Kalau genap pakai rumus genap, kalau ganjil pakai rumus ganjil. Nah, kemudian modus itu adalah menentukannya itu dengan melihat frekuensi yang paling banyak. Jadi kalau di antara data-data yang ada, frekuensi yang paling terbesar yang mana, itu dia merupakan nilai modus ya. Itu merupakan data, itu merupakan modus dari data yang ada. Oke, sekian untuk penjelasan Ibu sehari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian dapat memahaminya. Oke, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.